selamat siang. Perkenalkan nama saya Cia Wardana yang akan menjadi host menemani siang hari ini di virtual launch Huawei ya. Tentunya sebelum kita mulai saya mau mengucapkan terima kasih buat Huawei fans yang udah nyempetin waktu untuk nonton siang hari ini dan tentunya juga rekan-rekan media ya yang pastinya saya yakin udah siap untuk lihat virtual launch siang hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang perkembangan teknologi di zaman sekarang ini sangat pesat banget ya, dan teknologi industri merupakan salah satu industri yang sangat diminati oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu Huawei ini selalu berusaha untuk menjawab kebutuhan pasar dengan memberikan inovasi tentunya yang paling terdepan ya Huawei fans. Nah, Huawei Indonesia ini sekarang akan meluncurkan 3 produk terbaru, yaitu ada Huawei Watch Fit, terus juga ada MateBook D15 dan juga ada MatePad T10s. Itu dia 3 produk yang akan kita launch pada siang hari ini. Nah, tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh pembicara-pembicara kita yang udah siap nih siang hari ini, dan kita akan bahas lagi soal produk-produk terdepan ini dan juga pengumuman pre-ordernya kapan sih, itu kan yang pasti Huawei fans udah tungguin banget. Nah, tapi tentunya kita juga pengen tahu nih gimana sih Huawei menghadapi perkembangan teknologi industri pada saat ini dan apa yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Untuk itu lebih jelasnya saya akan mengundang Bapak Lo King Seng selaku Deputy Country Director Huawei Consumer Business Group Indonesia untuk memberikan overview Huawei Business kepada Bapak Lo King Seng. Kami persilahkan. Salam sejahtera untuk semua Huawei fans dimanapun teman-teman berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Sama seperti Huawei yang terus bersemangat dan menampilkan produk-produk terbaru yang akan kami bawakan pada hari ini. Oke, sebelum itu saya akan sharing sedikit mengenai perkembangan Huawei dan saya mulai dengan strategi dari CBG Huawei Indonesia. Oke, ini saya sudah pernah share sebelumnya, yaitu 1 plus 8 plus N, di mana 1 itu adalah smartphone sebagai main entry device, kemudian 8 itu adalah secondary device yang memiliki interaksi yang tinggi dengan manusia yang Huawei produksi secara eksklusif. Dan N adalah setiap smart devices yang terkoneksi menggunakan Huawei platform dan menjadi satu ekosistem kesatuan hardware dengan Huawei. Nah, selain itu, Huawei pun mengembangkan software digital ecosystem yang kita sebut HMS. Dan saat ini hampir semua top apps yang ada di Indonesia sudah bergabung di dalam App Gallery. Seperti dari telco, top banks, e-commerce, governor, top media, dan semuanya sudah bergabung di Huawei App Gallery. Di tahun 2020 ini, Huawei untuk pertama kalinya di Q2 telah menjadi produsen smartphone nomor 1. Ini pertama kalinya ya. Tetapi kita tidak hanya kuat di handphone, tetapi di secondary devices yang kami produksi pun kami terus bertumbuh. Untuk smartwatch, saat ini Huawei menjadi peringkat nomor 2 di dunia dengan penjualan yang bertumbuh lebih dari 100% year on year. Kemudian untuk pasar tablet, saat ini Huawei sudah menjual lebih dari 3 juta unit secara global dan menduduki posisi nomor 3. Kemudian untuk di audio, pada True Wireless Stereo, kita bertumbuh sebesar 261% dan menjadi top 5 global player in the world. Dan untuk pasar PC, kita bertumbuh 200% dibanding tahun lalu. Nah, hari ini kita akan melaunching 3 produk. Pertama adalah MateBook D15 dalam PC. Kemudian kita juga akan melaunching tablet MatePad T10s. Dan yang terakhir, pada produk smartwatch, kita akan menampilkan Huawei Watch Fit. Untuk itu, harap teman-teman bersabar dan menikmati
acara ini. Please enjoy. Terima kasih Bapak Lo King Seng. Wah, saya jadi benar-benar nggak sabar banget ya. Makin penasaran nih sama produk terbarunya Huawei yang akan di-launch pada siang hari ini. Tapi nih buat Huawei fans yang pengen ngedapetin hadiah menarik dari Huawei, caranya gampang banget. Pokoknya nanti kalau tiba-tiba ada pertanyaan nih, langsung dijawab aja di kolom komentar. Oke, baiklah kalau gitu kita langsung aja nih dengerin lagi penjelasan lebih lanjut dari Pak Edi Supartono selaku Training Director Huawei Consumer Business Group Indonesia. Kepada Pak Edi, kami persilahkan. Selamat siang rekan Huawei fans di seluruh Indonesia. Saya Edi Supartono, Training Director Huawei CBG Indonesia. Di siang hari ini kita akan melakukan launching tidak hanya satu, melainkan 3 produk dari keseluruhan produk ekosistem di Huawei, seperti yang tadi disebutkan oleh rekan saya, Bapak Lo King Seng. Untuk memulainya, langsung saja kita akan menuju ke produk yang pertama yang bisa terus membuat kita stay healthy, yaitu Huawei Watch Fit. Bagaimana bentuk dari Huawei Watch Fit dan apa kelebihannya, kita akan lihat berikut ini, mulai dari tampilan dari Huawei Watch Fit yang menggunakan layar AMOLED display 1,64 inci dengan layar yang cukup luas, tentunya membuat kita lebih nyaman pada saat beraktivitas, baik untuk aktivitas keseharian ataupun berolahraga. Tentunya dengan bidang pandang yang luas menggunakan 70% screen to body ratio, membuat Huawei Watch Fit juga cukup untuk melihat pada saat kita melakukan tracking dari progres aktivitas olahraga kita. Dan tentunya detail yang jelas dengan menggunakan sistem auto brightness dan tingkat kerapatan pixel 326 pixel per inch. Membuat Huawei Watch Fit menjadi jauh lebih elegan lagi pada saat dipergunakan baik untuk keseharian ataupun berolahraga. Tidak hanya menggunakan layar yang bagus, Huawei Watch Fit juga disertai dengan berbagai macam warna yang menarik. Sangat cocok untuk segmen anak muda ataupun pada orang dewasa. Dengan menggunakan warna graphite black, mint green, dan cantaloupe orange, Huawei Watch Fit akan masuk ke pasar Indonesia dalam waktu dekat ini. Sangat menarik. Huawei Watch Fit juga memiliki bentuk yang sangat nyaman untuk digunakan dan ringan jika dipergunakan baik itu untuk beraktivitas sehari-hari ataupun berolahraga. Dengan berat hanya 34 gram dan menggunakan strap silikon dan frame polimer, membuat Huawei Watch Fit baik untuk aktivitas sehari-hari kita di kantor, di rumah, ataupun juga untuk berolahraga, baik itu indoor ataupun outdoor. Huawei Watch Fit juga disertai dengan berbagai macam watch store yang menarik, sehingga pilihan watch face yang ada pada Huawei Watch Fit bisa diganti dengan sesuka hati kita sesuai dengan selera. Tidak hanya 1 ataupun 2, melainkan lebih dari 130 watch face yang ada di watch store untuk mempersonalisasi Huawei Watch Fit Anda semua. Huawei Watch Fit juga memiliki pilihan yang menarik. Salah satu menu update kita kali ini adalah adanya 12 fitness course, di mana aktivitas ini memberikan kita banyak pilihan untuk aktivitas kesehatan ataupun kebugaran kita, baik itu di dalam ataupun di luar ruangan. Menariknya, di 12 fitness course ini, Huawei Watch Fit juga menyertakan demonstrasi dengan animasi. Jadi bagi kita yang biasanya ketika menggunakan smartwatch untuk berolahraga tidak tahu apa yang dimaksud dengan gerakan misalnya mengangkat badan ataupun stretching dan yang lainnya, Huawei Watch Fit dengan 12 fitness course memberikan gambaran animasi bagaimana aktivitas ini seharusnya dilakukan. Dan menariknya ada 44 gerakan yang berbeda untuk dipergunakan ataupun dilatih menggunakan Huawei Watch Fit ini. Huawei Watch Fit juga memiliki 96 mode latihan, di mana di dalamnya itu sudah terinstall 11 mode profesional untuk penggunaan latihan pada saat berolahraga dan juga bisa menambahkan 85 mode custom. Dari 96 mode latihan yang ada di dalamnya itu ada tercantum data umum, yaitu analisa hasil pelatihan kita dan juga pengukuran kecepatan pada saat mungkin kita berjalan ataupun berlari. Kemudian pengukuran berapa langkah, denyut jantung, efek latihan, bahkan pengukuran kadar oksigen dalam tubuh kita. Huawei Watch Fit juga memiliki positioning yang sangat akurat. Karena pada saat mungkin berolahraga di luar ruangan, hal ini menjadi faktor penting yang dipertimbangkan bagi para pengguna smartwatch. Disertai dengan GPS dan GLONASS, membuat Huawei Watch Fit
memiliki positioning yang sangat akurat, ditambah dengan adanya algoritma pelacakan yang lebih presisi lagi. Sehingga nggak usah khawatir ketika kita melakukan aktivitas lari ataupun bersepeda di luar ruangan, tracking posisi kita di peta itu sangat akurat jalur yang kita lewati pada saat kita melakukan kegiatan di outdoor tadi. Huawei Watch Fit juga memiliki fitur baru yaitu TrueSync 4.0. Di sini TrueSync yaitu pendeteksian denyut jantung sudah di-upgrade dari versi yang sebelumnya yaitu 3.0, di mana tingkat akurasi pendeteksian denyut jantung ini lebih akurat dan bisa mendeteksi aktivitas jantung kita secara 24 jam. Nah, uniknya pada saat melakukan pendeteksian aktivitas denyut jantung kita ini akan disertai dengan alarm atau tanda pemberitahuan ketika denyut jantung kita terdeteksi tidak normal atau di bawah mungkin rata-rata jantung kita pada umumnya. Jadi cukup memberikan kita gambaran ketika kondisi badan kita tidak sehat. Ya. Huawei Watch Fit juga bisa mengenali latihan secara otomatis, yang biasanya mungkin kita ketika mau beraktivitas olahraga harus melakukan aktivasi dulu pada smartwatch ataupun pada smartphone kita, tapi ada beberapa latihan di Huawei Watch Fit yang bisa langsung dikenali secara otomatis oleh Huawei Watch Fit. Dari mana? Ketika dia melihat intensitas dan durasi postur kita. Mungkin pada saat kita mau berlari, atau mungkin pada saat kita posisi berjalan lebih cepat dari seharusnya, maka Huawei Watch Fit mendeteksi bahwa kita akan memulai mode latihan berlari atau berjalan cepat. Dan Huawei Watch Fit secara otomatis akan mengaktifkan mode latihan ini. Jadi sangat menarik sekali, ada total 6 mode latihan yang bisa diaktifkan secara otomatis pada Huawei Watch Fit, mulai dari berlari di luar ruangan, berjalan di luar ruangan, jalan di dalam ruangan, lari di dalam ruangan, aktivitas elliptical, dan rowing atau mendayung. Huawei Watch Fit juga bisa mendeteksi kadar oksigen dengan menggunakan fitur SpO2 yang ada di dalam Huawei Watch Fit kita. Nah, uniknya dengan menggunakan fitur ini, Huawei Watch Fit akan memberikan kita referensi apakah kondisi kadar oksigen dalam darah kita itu normal ataupun tidak. Karena ada beberapa kriteria atau presentase pada saat kondisi oksigen darah kita itu tidak dalam kondisi sehat ataupun yang tidak fit. Nah, tidak hanya memberikan pemberitahuan, tetapi Huawei Watch Fit juga memberikan saran. Misalnya ketika kondisi kadar oksigen kita tidak normal, maka Huawei Watch Fit akan memberikan saran mulai dari istirahat yang lebih banyak, atau mendapatkan perawatan medis, atau bahkan segera mencari perawatan medis darurat. Nah, hal-hal ini atau analisa saran ini diberikan oleh Huawei Watch Fit kepada penggunanya. Sehingga kita ketika menggunakan Huawei Watch Fit untuk beraktivitas, baik itu olahraga ataupun sehari-hari, menjadi lebih tenang. Karena seperti yang kita tahu bahwa saat ini kondisi kesehatan ini sedang dalam masa yang cukup intens ya. Jadi kita perlu benar-benar tahu bagaimana kondisi kita sebenarnya. Huawei Watch Fit akan membantu kita untuk mengenali kondisi ini. Huawei Watch Fit juga menjadi salah satu fitur yang cukup menarik bagi para perempuan khususnya ya. Kenapa? Karena memiliki satu fitur yang cukup menarik yaitu menggunakan mode pelacakan periode siklus bulanan. Ya mungkin saya kalau secara pribadi saya juga kurang mengerti fungsinya, tetapi mungkin kalau untuk para kaum perempuan di luar mengerti sekali bahwa pelacakan periode siklus bulanan ini sangat penting. Karena ini mempengaruhi mulai dari emosional, kemudian aktivitas sehari-hari, ya hormonal dan segala macam. Nah ini akan diberikan gambaran siklus ini kapan akan terjadinya, kemudian kapan akan mulai lagi. Sehingga bagi para pengguna Huawei Watch Fit, khususnya para perempuan, itu bisa tahu kalau kira-kira mungkin minggu depan kayaknya akan datang periode siklus bulanan lagi nih. Berarti jangan bikin meeting yang berat-berat, takutnya nanti emosinya lagi goyang gitu ya. Oke. Kemudian juga memiliki satu fitur yang menarik yaitu TrueSleep 2.0, di mana Huawei Watch Fit bisa mendeteksi analisa tidur kita. Huawei Watch Fit ini akan memberikan analisa 4 fase tidur, baik itu tidur ringan, tidur berat, ya tidur dalam, bahkan juga bisa mendiagnosa 6 tipe gangguan tidur, sehingga kita tahu bahwa tidur kita ini termasuk tidur yang berkualitas atau tidak. Dan seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, Huawei Watch Fit tidak hanya memberikan hasil dari penggunaannya, tetapi juga memberikan analisa dan bagaimana seharusnya kita memperbaiki baik itu gangguan tidur yang tidak nyaman ataupun gangguan tidur yang cukup berat.
Tidak hanya menganalisa kualitas tidur kita, Huawei Watch Fit juga memiliki alat untuk mendeteksi kadar stres kita, di mana Huawei Watch Fit ini bisa memberikan kita true relax. Jadi monitoring stresnya itu akan terlihat pada saat kita menggunakan, apakah normal ataukah cukup berat ya. Jadi Huawei Watch Fit cukup aman ketika digunakan, baik itu tidak hanya untuk berolahraga, melainkan bahkan aktivitas sehari-hari kita dalam bekerja. Huawei Watch Fit juga memiliki fitur pintar di mana Huawei Watch Fit akan memberikan kita pengingat alarm ataupun pesan atau bahkan memberitahukan kita ketika ada telepon masuk. Jadi cukup praktis jika menggunakan Huawei Watch Fit untuk beraktivitas kesehari-harian kita, baik itu di rumah ataupun di kantor pada saat bekerja. Huawei Watch Fit juga memiliki masa tahan baterai yang cukup lama, sehingga buat saya yang mungkin tidak banyak waktu untuk mengisi atau mengisi ulang daya baik itu perangkat-perangkat elektronik saya, ini akan sangat praktis sekali karena Huawei Watch Fit itu bisa bertahan sampai dengan 10 hari untuk penggunaan normal. Bayangkan, lebih dari 1 minggu saya tidak harus mengisi ulang jam Huawei Watch Fit saya. Bahkan ketika digunakan untuk intensitas yang cukup berat, ya seperti penggunaan workout dengan aktivitas GPS, Huawei Watch Fit ini bisa bertahan sampai dengan 12 jam. Dan untuk mengisinya pun tidak perlu waktu yang lama, karena bisa mengisi sampai dengan 100% hanya dalam 65 menit, bayangkan. Dan jika kita tidak ada waktu yang lama untuk mengisi pun, mengisi dalam waktu 5 menit, itu bisa kita gunakan Huawei Watch Fit selama 1 hari penuh. Jadi ini adalah kelebihan dari Huawei Watch Fit. Saya sudah menggunakan Huawei Watch Fit untuk aktivitas sehari-hari saya. Sekarang giliran Anda. Kita tadi sudah melihat bagaimana Huawei Watch Fit bisa mewarnai hidup kita dengan aktivitas yang lebih sehat. Dan kali ini saya akan memberikan Anda aktivitas yang lebih hebat lagi, lebih luas lagi, dan lebih lebar lagi. Yaitu apa? Ya, dengan Huawei MatePad T10s. Seperti apa kelebihannya? Kita akan mulai dengan tampilan tentunya. Huawei MatePad T10s memiliki layar yang cukup luas, yaitu 10,1 Full HD display. Di mana untuk beraktivitas baik itu keseharian kita di rumah ataupun mungkin di sekolah atau mungkin bahkan di kantor. Seperti yang kita tahu bahwa aktivitas daring ataupun online saat ini sudah menjadi gaya hidup yang bisa dibilang new normal. Bahkan aktivitas di sekolahan pun saat ini banyak menggunakan aktivitas daring atau online. Huawei MatePad T10s bisa memberikan tampilan yang lebih luas sehingga lebih aman dan nyaman pada saat kita melakukan aktivitas online atau daring ini. Menggunakan 80% screen to body ratio, Huawei MatePad T10s memiliki tampilan yang lebih luas lagi dengan kualitas Full HD tentunya. Dengan resolusi 1920x1200 membuat tampilan dan gambar ataupun warna yang ada menjadi lebih tajam. Huawei MatePad T10s juga memiliki teknologi yaitu Huawei Clarivu, di mana video-video yang memiliki kualitas tajam itu akan benar-benar ditampilkan secara real. Bisa kita bilang bahwa penampilan aslinya dengan tampilan yang ada pada Huawei MatePad T10s itu sangat serasi ataupun sangat serupa sekali. Huawei MatePad T10s ini memiliki bentuk yang tipis dan nyaman untuk dibawa ataupun digunakan untuk beraktivitas di rumah. Dengan menggunakan bezel yang simetris yaitu 9,5 mm, Huawei MatePad T10s mudah dibawa untuk kemana-mana. Karena beratnya yang hanya 450 gram dengan ketebalan yang cukup tipis yaitu 7,85 mm. Dan tentunya nyaman untuk dipegang karena Huawei MatePad T10s ini memiliki 93% bagian belakangnya terdiri dari paduan aluminium. Huawei MatePad T10s juga memiliki efek audio yang luar biasa. Jika kita lihat bahwa tablet ini memiliki salah satu faktor penting pada saat kita gunakan sebagai aktivitas daring ataupun online, sehingga pada saat mungkin kita melakukan aktivitas meeting online ataupun kita menggunakan sebagai entertainment, audio ini menjadi faktor yang akan dipertimbangkan bagi para pengguna tablet. Huawei MatePad T10s memiliki 4 speaker yang sudah ditune ataupun sudah disesuaikan dengan Harman Kardon.
Dan MatePad T10s ini selain kapasitas hardware dari Harman Kardon tadi juga disertai dengan upgrade software menggunakan Huawei Hisense 6.1. Sehingga kualitas suara yang dikeluarkan oleh Huawei MatePad T10s ini akan lebih menyerupai seperti 3D audio effect dengan 9,1 audio surround channel. Oke, jadi sangat menarik sekali jika kita menggunakan Huawei MatePad T10s ini untuk beraktivitas di rumah, baik itu untuk entertainment, mungkin gaming, atau juga untuk bekerja, seperti aktivitas meeting online misalnya. Huawei MatePad T10s memiliki performa yang luar biasa, karena Huawei T10s sudah disertai dengan performa-performa seperti Kirin 710A, kemudian 8 core dengan kualitas yang tinggi, dan tentunya bagi para gamer yang cukup menarik adalah disertai juga dengan adanya GPU turbo, yang ini akan memberikan kualitas gaming Anda lebih maksimal lagi. Memori yang digunakan oleh Huawei MatePad T10s juga cukup besar, yaitu dengan menggunakan RAM 3GB dan internal 64GB, menjadikan aktivitas di MatePad T10s ini lebih maksimal lagi. Menariknya pada Huawei MatePad T10s, memiliki perlindungan mata yang berlapis, jadi tidak hanya satu lapis, melainkan banyak sekali perlindungan. Karena seperti yang kita tahu, ketika kita menggunakan tablet di rumah, itu tidak hanya untuk kita, tapi mungkin juga untuk keluarga kita, adik-adik kita, ataupun anak-anak kita. Sehingga perlindungan mata menjadi hal yang penting ketika kita membeli sebuah perangkat elektronik tentunya. Huawei MatePad T10s memiliki fitur e-book yang bisa memberikan perlindungan mata dengan mode e-booknya, sehingga tampilannya itu akan menjadi grayscale. Jadi kita lebih nyaman layaknya membaca koran yang tidak membuat mata kita sakit. Dan tentunya ini sudah disertifikasi oleh TUV Rainland. Jadi pada saat kita menggunakan MatePad T10s, mata kita ini menjadi lebih aman dari bahaya cahaya biru. Nah, bagi para pengguna keluarga khususnya, Huawei MatePad T10s ini juga memiliki Children's Corner. Children's Corner ini memiliki fitur-fitur yang membuat kita bisa melakukan proteksi nih terhadap adik-adik kita ataupun anak-anak kita. Yang pertama adalah adanya perlindungan parental control. Parental control ini penting karena mungkin ketika kita ada di rumah ya, anak-anak kita terkadang mungkin suka membuka aplikasi ataupun website yang kita tidak tahu kontennya, atau mungkin ada konten dewasa atau yang lainnya. Dengan parental control kita bisa membatasi aksesnya, mulai dari akses aplikasi apa yang bisa dibuka oleh adik-adik kita, kemudian berapa lama adik-adik kita ingin memakainya, kemudian mungkin akses internet yang diizinkan dan yang tidak, sehingga kita lebih tenang ketika membiarkan perangkat ini dipegang oleh adik-adik ataupun anak-anak kita. Kemudian yang kedua adanya juga manajemen konten. Manajemen konten ini cukup menarik. Kenapa? Karena konten-konten yang ada di dalamnya bisa difilter dengan menggunakan kriteria usia. Sehingga otomatis ketika adik-adik atau anak kita menggunakan aplikasi yang tidak sesuai dengan usianya, maka aplikasi ini tidak akan bisa dipergunakan ataupun di-download. Cukup menarik kan? Nah, yang paling hebat dari Huawei MatePad T10s ini adalah memiliki 6 perlindungan lapisan mata. Jadi pada saat digunakan, baik itu pada saat di rumah ataupun mungkin kita di perjalanan, Huawei MatePad T10s ini yang pertama akan mengaktifkan pemberitahuan pada saat dipergunakan di posisi yang tidak benar. Misalnya, kita tahu bahwa adik-adik kita kadang kalau melihat tablet itu sambil tiduran. Nah, pada saat dia melihat sambil tiduran, maka akan datang pemberitahuan bahwa posisinya tidak benar. Yang kedua, mungkin pada saat digunakan untuk berjalan di mobil, pada saat berkendara. Maka Huawei MatePad T10s juga memberikan notifikasi bahwa ini tidak aman. Kemudian ada juga jarak pandang. Salah satu perlindungan matanya adalah pada saat melihat terlalu dekat, maka Huawei MatePad T10s akan memberikan pemberitahuan bahwa ini tidak aman. Jadi bagi para orang tua di rumah, ataupun mungkin kita yang memiliki keluarga, baik itu adik-adik kita, Huawei MatePad T10s ini adalah pilihan yang tepat sekali, baik untuk dipergunakan aktivitas bekerja, di sekolah, di rumah, ataupun untuk beraktivitas bersama-sama bersama keluarga. Selain fitur e-book dan perlindungan mata yang berlapis yang tadi saya berikan kepada Anda semua, saya akan memberikan satu fitur entertainment yang cukup menarik dari Huawei MatePad T10s, yaitu Huawei Me Time. Huawei Me Time bisa memungkinkan kita melakukan video call langsung dari perangkat Huawei MatePad T10s kita.
Kelebihannya apa? Dengan panggilan kualitas HD yang lebih mulus lagi, kemudian bisa dipergunakan untuk kondisi low light, dan tentunya bisa dilakukan ke lintas perangkat. Huawei MeTime membuat aktivitas berkomunikasi kita, baik antar rekan ataupun keluarga, menjadi lebih menarik lagi. Kita akan lihat video berikut ini, Huawei MeTime. Ya, cukup menarik bukan? Huawei MeTime membuat kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja tentunya. Nah sekarang tidak hanya untuk berkomunikasi via video call, tapi Huawei MatePad T10s juga memiliki satu fitur yaitu Huawei Share yang memungkinkan kita untuk melakukan perpindahan konten dari satu perangkat ke perangkat lain. Contoh ketika saya menggunakan smartphone Huawei saya bisa langsung mentransfer konten yang ada di perangkat smartphone Huawei saya ke perangkat MatePad T10s saya tanpa kabel. Nah ini yang membuat menjadi lebih menarik sehingga ketika saya menggunakan Huawei MatePad T10s saya untuk bekerja, saya tidak perlu repot memindahkan dengan menggunakan mungkin flash disk ataupun kabel. Jadi jauh lebih mudah dan jauh lebih simpel lagi dengan Huawei Share. Ya, kita tadi sudah lihat bahwa ada dua produk yang cukup menarik di sore hari ini. Mulai dari Huawei Watch Fit, kemudian Huawei MatePad T10s. Dan kali ini saya akan membawakan kepada Anda semua salah satu produk terbaik kita, yaitu Huawei MateBook D15 Reborn. Ya, ini adalah produk PC yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan di Indonesia pada saat ini. Seringkali saya dapat pertanyaan, kapan sih laptopnya Huawei masuk ke Indonesia? Dan kali ini kami akan berikan kepada Anda, Huawei MateBook D15. Kita lihat video berikut ini. Tiga kelebihan utama dari Huawei MateBook D15 ini adalah yang pertama estetik desain, inovatif teknologi, dan tentunya smart experience. Dan kita akan lihat apa kelebihan dari ketiga part di Huawei MateBook D15 ini. Yang pertama kita mulai dengan estetik desain. Tentunya berhubungan dengan desain dari Huawei MateBook D15. Huawei MateBook D15 memiliki tampilan gambar full view display. Dan bisa kita lihat bahwa aspek rasio atau tampilan dari layarnya sendiri ini sangat luas sekali. Dengan IPS display memiliki resolusi 1920x1080 Full HD, Huawei MateBook D15 ini memiliki sudut pandang yang luas yaitu 178 derajat. Jadi luar biasa sekali nih kalau kita udah mulai ngomongin dari sisi tampilan. Kemudian yang berikutnya, Huawei MateBook D15 juga memiliki bezel yang super tipis sekali dengan microframe hanya 5,3 mm bezel. Bisa kita lihat ini tampilannya sangat tipis sekali, bahkan cenderung kita melihat bahwa keseluruhan dari display ini terdiri dari layar. Ya, jarang sekali kita bisa melihat bahwa laptop dengan tampilan yang seindah ini. Huawei MateBook D15 juga memiliki bodi metalik yang portable. Jadi kalau kita lihat di samping saya ini memiliki Huawei MateBook D15 dengan tampilan meter yang luar biasa, namun tetap dengan ukuran berat yang ringan, hanya 1,53 kg. Jadi cocok sekali jika saya ingin membawa ini kemana-mana, baik itu mobile untuk di kantor ataupun beraktivitas di luar ruangan. Huawei MateBook D15 juga memiliki fitur unik, yaitu kamera tersembunyi. Kenapa? Karena dengan menggunakan kamera tersembunyi, kita bisa lebih menjaga kontrol untuk privasi kita. Terkadang mungkin dengan laptop kita, kamera yang selalu terbuka membuat rasa ketidaknyamanan terhadap privasi. Kita mungkin tidak tahu apakah kamera itu nyala ataupun dalam kondisi mati. Tapi dengan menggunakan kamera tersembunyi, tombol kamera pada keyboard bisa kita keluarkan ataupun kita masukkan sesuai dengan kebutuhan kita.
Huawei MateBook D15 yang akan keluar di Indonesia memiliki warna Mystic Silver yang luar biasa. Jadi ini akan memberikan sensasi yang sangat eksklusif dan elegan bagi para penggunanya tentunya. Nah, kita udah lihat tadi dari sisi desainnya. Sekarang yang berikutnya adalah dari sisi inovatif teknologinya nih. Teknologi apa yang dibawa oleh Huawei MateBook D15 untuk bagi para penggunanya? Huawei MateBook D15 menggunakan performance yang luar biasa dengan prosesor AMD Ryzen 5 3500U. Dan tentunya dengan menggunakan grafik Radeon Vega 8 sehingga bagi para pengguna PC yang memiliki intensitas cukup heavy ya bisa kita bilang, ini akan sangat terpuaskan dengan performance dari Huawei MateBook D15 tentunya. Dan bagi para pengguna performance yang benar-benar sangat intens, terkadang pertimbangan berikutnya adalah tingkat kepanasan dari laptop itu sendiri. Sering kita lihat bahwa laptop itu memiliki kadar panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perangkat-perangkat lainnya. Nah, hal ini sudah diantisipasi oleh Huawei MateBook D15 dengan menggunakan Huawei SharkFin Design 2.0 yang membuat 33% jumlah bilah kipasnya itu lebih banyak dibandingkan dengan produk sebelumnya. Dan tentunya 27% performa dari kipas tunggalnya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan produk sebelumnya. Dan tentunya 27% aliran udara yang lebih baik untuk tingkat kebisingan yang sama ya. Karena kita tahu bahwa biasanya mungkin ada perangkat-perangkat laptop yang cukup dingin, tapi suaranya tidak nyaman di telinga atau bisa kita bilang bising. Dan hal itu tidak terjadi pada Huawei MateBook D15. Ya, di samping dari kondisi tingkat panas yang bisa kita eliminasi dengan menggunakan Huawei SharkFin Design tadi, Huawei MateBook D15 juga memiliki tingkat daya yang pengisiannya cukup cepat dan daya tahannya cukup lama. Tentunya dengan 56 WH, Huawei MateBook D15 memiliki daya tahan untuk penggunaan di kantor nih, penggunaan normal 6,6 jam. Dan untuk melihat video playback itu bahkan sampai dengan 6,3 jam. Dan tentunya bagi Anda yang pengguna internet untuk browsing sehari-hari itu bisa bertahan sampai dengan 6,2 jam tanpa perlu mengisi daya. Nah, jika kita mungkin kehabisan masa aktif baterainya mungkin sudah 6 jam dan tidak ada waktu untuk mengisi lagi, Huawei MateBook D15 itu bisa mengisi sampai dengan 53% hanya dalam waktu 30 menit. Jadi bayangkan jika kita tidak ada banyak waktu untuk mengisi laptop kita, Huawei MateBook D15 cukup 30 menit sudah bisa mengisi lebih dari setengah kapasitas baterainya. Huawei MateBook D15 juga memiliki charger yang cukup besar, yaitu 65 watt charger dan berat yang cukup ringan yaitu 160 gram. Nah, uniknya dari portable fast charger ini adalah memungkinkan kita tidak perlu banyak-banyak membawa charger. Kenapa? Karena 65 watt charger pada Huawei MateBook D15 ini bisa juga dipergunakan untuk mengisi charger pada smartphone Huawei saya. Dengan cukup satu charger saja, saya sudah bisa pergunakan charger saya untuk mengisi MateBook D15 saya, smartphone Huawei saya, dan bahkan perangkat-perangkat lainnya yang memiliki port Type-C. Jadi cukup tenang buat saya tanpa perlu membawa banyak sekali charger. Nah, di Smart Experience, Huawei MateBook D15 juga membawa banyak fitur-fitur canggih lainnya. Mulai dengan menggunakan tentunya ya fingerprint power button. Ini membuat posisi kita lebih nyaman pada saat menggunakan dan lebih aman dalam waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena bayangkan jika kita harus membuka laptop kita dengan password, jika rata-rata mungkin pada umumnya orang sehari membuka laptop itu dengan password sekitar 30 sampai 40 kali, bayangkan waktu yang terbuang untuk mengisi password itu. Huawei MateBook D15 cukup dengan menyentuh tombol power button yang sudah diidentifikasi dengan sidik jari kita, tanpa harus membuka dengan password lagi. Jauh lebih praktis, jauh lebih cepat, dan tentunya lebih aman.
Huawei MateBook D15 juga disertai dengan eye comfort. Jadi lagi-lagi bagi kita yang sering menggunakan secara intens penggunaan laptop, baik untuk bekerja, entertainment, ataupun aktivitas lainnya, cukup tenang karena eye comfort pada Huawei MateBook D15 sudah disertifikasi juga oleh TÜV Rheinland. Ya, para Huawei fans di seluruh Indonesia, itu tadi adalah 3 produk yang kita launch di sore hari ini. Sudah kita lihat bagaimana menariknya Huawei Watch Fit yang bisa terus menjaga kesehatan kita, Huawei MatePad T10s yang sangat fleksibel bagi digunakan di rumah ataupun untuk bekerja, dan tentunya dengan kualitas luar biasa dari Huawei MateBook D15. Itu dari saya, terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi boleh bergabung dulu ke sini sama kita. Kita kumpul rame-rame. Terima kasih, Penjelasannya Masya. udah Mas Wisnu. luar biasa banget ya, Apa udah kabar? lengkap banget. Tapi kita akan melengkapi lagi nih. Silakan Pak duduk. Nah sekarang barengan sama kita udah ada Wisnu sama udah ada Marshall juga ya Pak Edi. Apa kabarnya dulu nih? Kabar baik. Kabar baik. Semoga sehat semuanya. Lagi sibuk apa? Sibuk, ya biasa bikin konten YouTube, nge-review produk dan gak sabar nge-review produk berikutnya dari Huawei. Oke, kalau Marshall lagi sibuk apa nih? Aku masih sibuk syuting, ada beberapa proyek lah di Jakarta sekarang. Oke, kita tunggu ya proyeknya. Nah, sekarang kita bakalan langsung aja nih unboxing. Masing-masing ini udah ada 3 produk di depan kita. Biar penonton di rumah tuh nggak penasaran. Dari tadi kan udah dikasih tahu, ini ada yang keren nih. Kita langsung aja ya dengan produk yang sudah ada di depan kita. Silahkan Wisnu boleh. Oke, jadi kita unboxing sama-sama. Aku boleh diri ya? Boleh. Oke. Lebih enak diri soalnya. Oke, jadi ada beberapa produk dan kita mulai dari yang paling menarik dulu nih. Ya, paling menarik kenapa? Karena warnanya colorful banget. Di sini ada Huawei Watch Fit. Ini adalah smartwatch, ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Edi ya. Adalah produk yang memang diperuntukkan untuk orang yang dinamis, aktif dan tentunya fit. Oke, kalau gitu boleh kita unboxing Oke, sekarang buat yang penasaran. sekarang kita buka dulu ya. Tapi sebelum dibuka biasanya saya ngebahas kotaknya dulu. Oh, oke. Ngebahas kotaknya dulu karena di sini kalau kita putar ke belakang ada spesifikasi mengenai si produknya itu sendiri. Jadi ini ciri khasnya YouTuber Tekno biasanya ngebahas kotaknya dulu sebelum produk. Ya di sini ada beberapa hal yang menarik sebenarnya dan yang paling menarik buat saya adalah 12 animasi fitness courses. Oh ini buat Nanti yang akan saya fitness tunjukin kayak gimana. ini ya cocok ya. Ya, kemudian setelah kita lihat spesifikasi di belakang baru kita buka. Di sini mungkin ini agak sulit karena memang baru ya. Masih baru, agak rapet dulu ya. Betul. Oke. Ya, oke. Nah, ini unitnya ada di sini. Dan saya suka banget sama unitnya ini karena kalian lihat ya, biasanya kan produk banyak yang berbeda antara apa yang ada di kotak dengan unitnya, tapi di sini terlihat benar-benar sama. Sama persis. Sama persis Oke. ya, jadi tidak menipu kotaknya ya. Kemudian di sini unitnya kita tiriskan terlebih dahulu karena kita bahas lagi isi kotak yang lainnya. Di bagian dalam sini, ini ada bagian yang isinya menjelaskan petunjuk penggunaan. Ini penting untuk dibaca karena memang literasi penduduk Indonesia agak rendah ya. Di sini menjelaskan seluruh detail mengenai ini. Jadi sebelum bermasalah produknya atau gimana, baca ini dulu sampai lengkap, Oke. baru kemudian ke service center. Itu akan lebih cepat untuk membantu kalau ada masalah. Oke, kalau kita senangnya langsung nanya ke YouTube-nya Wisnu soalnya ya. Iya, dia penuh bagian komen ya. Oke. Cuma nanya itu aja. Padahal ada di bagian ini. Gitu. Kemudian di bagian sini ini ada untuk konektivitas dan juga chargingnya. Di sini ada kabel charger yang cukup berbeda dari sisi bentuk karena memang didesain khusus untuk Huawei Watch Fit. Ini kalau kita lihat. Nah, bentuknya seperti ini dan ini magnetik gitu. Jadi kalau kita tempelin ke jamnya, dia akan melekat dengan kuat. Jadi nggak perlu takut ini akan lepas. Oke. Gitu. Ya jadi ini bukan pasangan kalian yang gampang lepas. Tenang aja. Ya. Aku sih enggak ya. Oh, iya. Saya nggak bahas ke situ. Iya, oke. Ya. Di sini tempelin di bagian belakangnya dan posisinya harus ke sini karena kalau terbalik dia tidak akan menempel. Nggak nempel. Oh. Nggak akan nempel. Jadi emang harus pas di posisi seperti ini, gitu. Jadi ya ini isinya kurang lebih seperti ini untuk si watch fitnya. Ya isinya seperti itu. Dan untuk device-nya sendiri sebenarnya di sini
seperti yang kalian lihat dan sebenarnya udah saya pakai juga ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini keunggulannya adalah yang paling saya suka, ini ringan sekali. Oh. Ini bobotnya, koreksi saya kalau saya salah Pak Edi ya, 34 gram, betul. Ya, 34 Jadi gram. kayak nggak pakai apa-apa gitu rasanya. Kayak pakai gelang. Nah iya, kalau kayak nggak pakai apa-apa, 0 gram. 0 gram ya? Iya, ini 34 gram, jadi kayak pakai sesuatu tapi ringan sekali. Kemudian juga layarnya cukup besar, layarnya 1,64 inci, yang notabene ini bisa memuat banyak sekali informasi di sini. Ya, kemudian juga bisa ganti-ganti watch face, jadi bisa ganti-ganti kalau bosan, kita bisa ganti-ganti kalau bosan. Ya. Kemudian juga di sini bisa ya seperti selayaknya smartwatch, ini bisa menghitung GPS, kemudian juga nanti datanya itu bisa di-share via sosial media, kita udah kemana aja, kalau biasanya kan sekarang banyak sepedahan, Ya. olahraga juga kan. Benar, olahraga Lari, di rumah. gitu. Oh iya, itu juga bisa kehitung. Oh iya, itu bisa kehitung juga? Itu juga bisa kehitung, berapa lama olahraganya, itu bisa kehitung di sini. Jadi memang cocok untuk orang-orang yang suka olahraga. Tapi yang males olahraga juga justru cocok ya, diingetin kan, baru dikit nih olahraganya. Iya, saya diingetin banget. Oh. Iya, karena males olahraga. Tapi ini warnanya menarik banget ya. Sebenarnya Pak Edi kalau warnanya sendiri ada yang lain kah? Kalau Huawei Watch Fit ini kita memang keluarin dengan 3 warna. Ada warna hitam, ada orange, dan ada warna hijaunya sebenarnya. Oh, jadi nggak cuman ini aja tapi colorful Yes, ya betul. semuanya. Kalau dari Cia paling suka warna apa? Aku suka warna ini sih, soalnya eye catchy banget, langsung kayak wah orange nih. Ini orange agak peach, tapi soft gitu Soft ya jatuhnya soft. ya. Lembut gitu ya. Lembut, kayak aku deh pokoknya lembut ya. Nah tapi ini katanya bisa tahan 10 hari sekali nge-charge ya Pak? Iya, kalau untuk penggunaan wajar dia bisa sampai 10 hari. Makanya kalau buat saya ya, kan saya kadang orangnya nggak telaten, sampai rumah itu kadang bingung mau ngecas apa mau tidur, saya pilih tidur gitu. Jadi cocok banget ini, saya nggak 10 hari saya nggak perlu ngecas, bahkan dia masih stay tune terus gitu. Dengan aktivitas normal loh, ngedeteksi denyut jantung, steps kita, tingkat stres kita dan yang lainnya. 10 hari itu nggak perlu dicas. Enak banget ya, nggak perlu sering-sering ngecas. Betul, dan satu hal lagi yang saya suka juga sebenarnya adalah ini sudah water resistant. Jadi kalau keringetan atau mungkin kehujanan, saya memang belum nyobain ini sambil kehujanan sih Pak, jadi saya nggak tahu. Cuma ini harusnya water resistant, jadi bisa tahan untuk cipratan air, kehujanan, nggak perlu takut. Berenang gitu bisa? Berenang mungkin juga bisa di kondisi tertentu. Yes. Ya. Jadi yang penting untuk penggunaannya jangan lebih dari 5 ATM. ATM, ya. Gitu. Cukup standar dan cukup mengcover banyak kegiatan terutama olahraga. Benar. Seperti itu. Dan ini adalah Huawei Watch Fit gitu. Kemudian kalau kalian pengen misalkan ngecek sesuatu yang berkaitan sama kesehatan, itu juga bisa pakai device ini. Caranya adalah? Caranya, jadi sebenarnya ini kalau diletakkan di tangan kalian tentunya ya, itu nanti dia bisa mendeteksi secara otomatis mulai dari detak jantung, kemudian juga stress rate. Oh, stres juga sekarang penting banget tuh orang penting ya. banget, penting banget. Jadi seberapa stres warga Indonesia itu bisa dicek pakai ini. Tempelin gitu. ya. Iya, ditempelin di tangannya. Gitu. Tapi disanitasi dulu ya. Oke. Ya. Oke, kemudian ini juga bisa untuk mendeteksi yang namanya SpO2. Apa tuh? SpO2. SpO2, saya terkesima ngeliat wajahnya. Oke, SpO2 itu adalah saturasi oksigen di tubuh kita. Nggak ngerti jujur. Oke, jadi kita tuh secara tubuh kita ini membutuhkan oksigen dalam kadar tertentu supaya bisa dianggap sebagai orang sehat. Ya levelnya adalah di atas 90%. Di bawah 90% itu Harus dianggap cukup oksigennya. betul, saturasinya tuh harus cukup dan ini bisa dideteksi. Sejujurnya saya nggak pernah tahu kalau ada device lain yang bisa mendeteksi ini. Dan ini penting banget untuk orang-orang yang sekarang lagi concern banget sama nggak cuma olahraga tapi juga kesehatan. Wah, langsung pengen tepuk tangan aku nih ya, rasanya Nggak apa-apa, keren nggak apa-apa, banget, nggak apa-apa. keren banget soalnya. Tapi saya ada pertanyaan nih Pak Edi, kalau misalnya pakai handphone di luar Huawei, masih kompatibel nggak sih sama Huawei Watch Fit. benar. Ya. Ya kita tahu juga bahwa pengguna smartphone di Indonesia bukan cuma pengguna smartphone Huawei, tapi kita mau coba untuk mengalokasi penggunaan Huawei Watch Fit ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Makanya selama para pengguna smartphone ini mendownload
selama pengguna smartphone Android ini mendownload Huawei Health di handphonenya, maka Huawei Watch Fit ini bisa dipergunakan. Oh jadi tenang ya Huawei fans, pokoknya bisa langsung aja nih dipakai. Gitu. Jadi paling itu adalah beberapa hal yang diunggulkan di sini. Tapi kalau mau lebih advance lagi ada spesial dan surprise juga sih sebenarnya. Ada lagi? Iya, terutama kalau suka fitness. Oh. Terutama kalau suka fitness. Mas Marshall suka fitness kelihatannya. Kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Gitu. Karena saya enggak. Enggak, saya kelihatan dari bentuknya. Jujur gitu. Gak apa-apa, ya kelihatan sih ya. Enggak, bercanda. Oke. Sorry. Oke, jadi di sini tuh bisa mendeteksi gitu, mendeteksi di sini namanya workout. Jadi kalau kita nggak tahu nih, kita mau fitness tapi nggak tahu gerakan seperti apa yang pas, itu bisa ada contohnya di sini. Oh, ada gambarnya keluar? Ada gambarnya, tapi bukan gambar kita sih, gambar orang. Tapi Iya. ada gambarnya. Gitu. Oke. Jadi mungkin nanti Mas Masal lebih pantas Lebih untuk memantau, tahu ya, contohkan oke. ketimbang saya, cuma itu ada di sini Kelebihannya, kelebihannya. fiturnya. Dan hal-hal itu yang membuat sekali lagi Huawei Watch Fit berbeda kayaknya dibanding smartwatch yang memang targetnya adalah olahraga, aktif dan tentunya fit. Oke. Seperti itu. Itu dari Watch Fit dulu. Watch Fit dulu. Kita masih punya yang lainnya di sini Ada yang di akan sini. di-unboxing lagi. Itu adalah kotak paling kecil. Sekarang kita bahas ke kotak yang paling besar. Oh, langsung yang paling besar dulu? Langsung yang paling besar Oke. dulu. Tapi ini boleh aku dibantu untuk Boleh. untuk menyingkirkan ini. Boleh? Karena kita harus fokus satu-satu. Ya? Oh, oke, Kita baiklah, harus fokus sebentar. satu-satu. Nih. Nggak apa-apa, jamnya ditaruh sini aja mungkin. Baru mau aku kantongin loh soalnya jamnya. Enggak, nanti kamu punya aku aja. Oke, di sini ini kita ada kotak yang lebih besar. Ini adalah laptop terbaru dari Huawei, Huawei MatePad D15 atau D15. Dan langsung aja kita buka ya. Aku bantuin deh. Oke. Bantu apa ya? Bantu Kita pegangin buka. deh. Dan ini sebenarnya kotaknya sebenarnya standar laptop seperti ini memang ya. Dan kalau kita buka langsung ada laptopnya pasti. Masa nggak ada, ya kan? Oke, ini ada busanya karena supaya aman. Maaf ya, ini agak repot ya. Oke. Kemudian ini busa-busanya saya singkirkan dulu aja. Sini aku bantu. Terima kasih Oke. banyak. Dan ini saya tarik juga dan kotaknya boleh dibantu untuk diangkat. Sudah? Oke. Oke. Jadi isi kotaknya sebenarnya hanya ini aja. Di mana ada unitnya dan ini kita tiriskan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang ini kita lihat di sini ada panduan penggunaan, quick start-nya ada di sini. Jadi kita buka aja dulu. Dan sekali lagi karena ini adalah benda elektronik, saya sarankan sekalian mengedukasi teman-teman yang menonton untuk membaca hal ini terlebih dahulu. Karena banyak hal yang bisa selesai karena ketidaktahuan kita bisa selesai di sini gitu. Jadi saran saya ini dibaca dulu. Lagi pula di balik dari quick guide ini ada warranty card. Jadi ini adalah hal yang sangat-sangat penting gitu. Dan ini harus dijaga ya. Jaga. Oke. Budayakan membaca ya. Ya, betul. Kemudian ini ada satu kotak kecil yang isinya gak kalah penting karena ini adalah chargernya. Dan juga sebuah kabel yang cukup menarik buat saya yaitu adalah kabel Type C to Type C. Jadi koneksinya sudah tidak seperti kabel laptop pada umumnya. Jadi Tapi gimana tuh? C to C. Jadi kalau kalian lihat, pasti sering lihat kabel dengan bentuk seperti ini. Saat ini di smartphone terbaru, mungkin kayak Huawei P40 Pro juga koneksinya seperti ini. Nah ini laptopnya punya koneksi yang juga sama seperti smartphone-nya. Menggunakan Type C. Dan ini kepala chargernya juga koneksinya Type C. Dan ini 65 watt. 65 watt. Jadi sebuah inovasi yang cukup keren dari sebuah laptop ini bisa di-charge seperti selayaknya smartphone. Jadi ringkas banget. Satu kabel cukup bisa bawa untuk semua device. Laptop, Jadi nggak perlu handphone, bawakan dulu banyak tuh ya di Iya, tas. roll kabel, nggak Charger perlu. ini, charger itu. Ini satu aja. satu aja. Jadi ini ada ini, kemudian tinggal laptopnya. Dan untuk laptopnya di sini Masih kita terbungkus masih rapi. terbungkus ya, terbungkus rapi di sini. Ini di sini dikemanain Pak laptopnya? Boleh? Dikesayain. Oh iya. Tenang aja, nggak usah panik. Ada di saya. Oke. Kali aja. Oke, jadi ini dari sisi bobot sebenarnya ini sangat ringan, ya beneran sangat ringan, karena ini nggak nyampe 2 kilo, 1,5 kilo aja, ya ini ringan sekali. Kemudian juga dari sisi warna cukup elegan, sebenarnya warna silver seperti ini. Kemudian kalau kita buka sisi dalamnya, ya ini ada pelindungnya. Saya suka karena dilindungi sekali ya. Ya, kemudian Aman di sini, ya rasanya ya. rasanya aman dan tampilannya seperti ini. Ini cukup menarik untuk sebuah laptop di tahun 2020. Apalagi di sini ada
tombol power yang berfungsi juga sebagai fingerprint. Oh, Jadi ngebukanya bisa pakai fingerprint. Jadi ini menjamin sebuah keamanan untuk orang-orang yang nggak percayaan, misalkan di rumah, takut laptopnya dipakai sama adiknya, banyak rahasia ya banyak rahasia yang laptopnya tersimpan ya. di laptop. Ya, beberapa orang memahami sekali masalah itu kan. Jadi ini bisa memberikan proteksi lebih. Oke. Gitu. Itu satu hal yang saya suka. Kedua, untuk ukuran keyboardnya memang keyboardnya relatif standar dan untuk trackpadnya juga cukup nyaman untuk bernavigasi. Dan kalau diperhatiin di sini, Cia, coba tebak mana kameranya? Iya, kameranya di mana ya? Kok nggak kelihatan? Nah, kameranya Iya. di depan. Enggak. Oh iya benar sih, Kameranya halo. ini- kameranya di sini tidak ada. Biasanya laptop normal ya, kameranya di sini. Iya, biasanya di situ. Ya, itu biasa. Itu biasa. Ini di mana kameranya? Kameranya tidak ada di sini, tapi kameranya ada di sini. Oh. Kameranya Jadi, ada di antara tombol aman F6 ya? dan F7. Oh. Kalau mau dipakai baru dikeluarin. Kalau mau dipakai baru dikeluarin ya. Jadi ini sebuah fitur yang menurut saya bagus. Bagusnya karena untuk orang-orang yang care sama privasi itu Iya. jadinya lebih ngerasa nyaman. Nggak ngerasa laptop nontonin dia. Oh iya benar. Karena beberapa orang yang sedang mengkonsumsi konten tertentu ngerasa laptopnya tuh nontonin dia. Oh, Gitu. gitu ya. Saya penasaran Baru kontennya tahu. apa. Kenapa? Saya penasaran. Penasaran ya Pak ya kontennya Biasanya apa? Sama review saya YouTube. juga. Oh, iya. Review YouTube gitu Oke. biasanya seperti itu ya. Oke, dan kemudian bezelnya di sini juga tipis. Ini kalau nggak salah, koreksi saya kalau saya salah Pak. Ini cuma sekitar 5,3 mm. Yap, Ya. 5,3 mm. Bagian sini dan sininya, jadi tipis. Jadi kalau ini dinyalakan, sebenarnya terlihat tipis sekali. Dan ini kayaknya harus dicolok listrik dulu biar bisa menyala. Cuman ya udah, pokoknya ini tipis ya. Ya, ini tipis. Kemudian bagian konektivitas, ini nggak kalah penting. Nih kalau kita lihat konektivitas yang ada di sisi kiri kanannya. Ya, ini tadi dimodalin laptopnya pakai Type-C. Otomatis ada Type-C di sini. Oh, di ujung sini. Oke. Ya, otomatis. Kalau nggak punya gimana nyolok Gimana powernya? ya? kan? Iya, benar. Jadi pasti sudah punya Type-C di sini. Dan di sini juga ada HDMI. Jadi kalau kita mau pakai eksternal monitor atau ya yang ada koneksi HDMI ini bisa gitu. Kemudian ada 3 buah USB Type A, 1 di sini dan 2 di sini. Di mana ada yang USB 3.0 dan ada USB 2.0 gitu. Jadi di sini menurut saya cukup lengkap, cukup memadai, apalagi mengingat target market dari si MatePad D15 ini. Memang orang-orang yang suka kepraktisan dan juga menurut saya aktif dan dinamis, ini lengkap buat mereka. Anak zaman sekarang banget lah ya Iya. pokoknya ini. Tapi aku pengen tanya lagi nih sama Pak Edi ya. Ini tuh kalau untuk nge-charge full biasanya butuh waktu berapa lama sih? Karena kan kalau zaman sekarang kita pergi kadang suka mager ya bawa chargeran. Sebenarnya kalau untuk MateBook D15 ini nggak perlu waktu lama karena misalnya kita punya waktu let's say setengah jam aja, itu udah lebih dari 50% keisinya. Oh, cepet banget ya. Yep. Oke. Karena kan mungkin kita punya waktu sebentar ya, let's say mau pergi tiba-tiba, waduh laptop Sibuk banget. habis, ya anak nggak zaman ada waktu. sekarang. Heeh. Istirahat cuma tinggal sisa setengah jam. Udah, setengah jam aja udah cukup untuk isi lebih dari setengah kapasitasnya. Oh, mau presentasi 53%. buru-buru setengah jam ya fast setengah jam charging aja gitu ya. Sangat fast aja. Ah. Dan ada satu hal lagi. Apa tuh? Ya, yang saya suka, sebenarnya nggak satu sih, ada 2 hal. Oke. Karena saya udah nyobain ini. Ya, saya udah nyobain laptop ini dan ada satu hal yang namanya PC Manager dari Huawei, di mana itu bisa mengupdate setiap driver yang dibutuhkan untuk laptop ini. Iya, Jadi nggak perlu lagi repot nyari drivernya, download. Kalau ada, kok ini nggak kompatibel sih sama aplikasi baru, mungkin drivernya perlu diupdate dan itu udah ada PC Managernya dan cukup satu aplikasi bisa mengcover semua. Oke. Itu udah terinstall dengan baik di sini dan Ada langsung nggak perlu cari-cari lagi. nggak perlu cari lagi, Oh. ada langsung. Keren ya kan. Nah, tapi aku juga sebelum lanjut lagi nih, aku dengar tadi katanya ada yang namanya Huawei Share. Nah, ini Itu juga ada. apa tuh? Jadi Huawei Share di sini, kalau kita punya device yang juga support dengan Huawei Share, misalkan kayak nih, aku pakai handphone P40 Pro. Oke. Wow, kebetulan sekali ya. Jadi Oh, kebetulan juga sekali. Huawei ya. Iya. Tapi sebenarnya ini handphone saya. Huawei Ini handphone fans. saya buktikan ya, ini handphone saya ya, di benar handphone saya ya. Ya ini saya buktikan tuh, memang handphone saya dan saya pakai ini. Ketika saya dipinjamkan unit untuk dijajal ini, saya langsung mengaktifkan si Huawei Share ini karena penasaran dan saya kaget dengan kualitasnya. Di mana kita bisa mengcopy
tampilan layar handphone kita ke sini hanya dengan satu kali tap. Ditempelin ke sini? Iya, jadi kalau misalkan saya lagi kerja, Heeh. ya kemudian lagi kerja pakai laptop ini, tiba-tiba handphone sering bunyi nih, Iya, iya, ada iya. masuk pesan dari teman-teman. Tapi saya capek bolak-balik antara laptop, handphone. Itu tinggal saya koneksiin aja ke sini. Tetap apa yang ditampilkan di handphone ini ke copy langsung ada di laptop. Jadi saya udah nggak perlu mengakses handphone saya lagi. Canggih banget ya ini ya. Iya, Dan tentunya tanpa kabel. tentunya tanpa kabel. Jadi bisa mengakses isi handphonenya langsung dari laptopnya. Di swipe, aplikasinya dibuka, itu bisa semua. Keren, langsung Sekeren ya itu. di layar besar Langsung jadinya. layar yang lebih besar di sini gitu. Oke, terus tadi kan baru satu ya berarti ya. Yang kedua apa lagi? Yang kedua kita bisa transfer data dengan lebih cepat. Misalkan kita punya file dari laptop ini yang pengen di-share ke handphone ini misalkan. Karena kita harus pergi dan kayaknya bawa laptop agak sulit taruh di rumah. Kita mau pakai handphone aja nih, datanya pengen kita tonton juga di sini. Kita bisa transfer dengan sangat cepat menggunakan Huawei Share ini. Keren, aku dari tadi cuman kayak bisa, wow keren. Canggih banget ya. Jadi ini adalah sebuah teknologi yang memang menurut saya mengunggulkan sesuatu hal yang selama ini belum muncul di Huawei di Indonesia, yaitu adalah ekosistem. Huawei menawarkan sesuatu yang menurut saya keren untuk di 2020 ini ada sebuah ekosistem yang dibangun ke sinergi antara smartphone-nya, jamnya, sampai ke laptopnya. Itu adalah sebuah hal yang menurut saya bagus. Gitu. Dan mungkin next-nya lagi untuk produk yang berikutnya juga akan bersinergi lagi. Oke, coba mari kita cek Gitu. ya kalau gitu. Iya. Barang-barang ini mungkin boleh ditaruh di Ya, sini. aduh, maaf ya, ini agak. Ya, Sini, terima oke. kasih. Nah ini Saya dia bantu ya. nih, Dikit. MatePad T10s. Iya, Tadi penasaran banget nih. Oke, nah ini adalah produk berikutnya yang akan saya bahas, yaitu adalah MatePad T10s. Ini adalah tablet, tablet terbaru dari Huawei dan memang ini menarget segmen yang memang berbeda dengan MatePad yang sebelum-sebelumnya Pak ya. Betul, betul. Jadi MatePad itu ada banyak. Ada MatePad Pro, ada MatePad, ada MatePad T10s ini juga gitu. Jadi marketnya berbeda, tentu yang dihadirkan berbeda. Tapi untuk segmentasi di T10s ini, menurut saya dia menawarkan sesuatu yang beda. Nanti akan saya kasih tahu kenapa. Jadi Oke. ini adalah unitnya, ya. Ini adalah unitnya. Oke. Ukuran layarnya itu 10,1 inch, ya. Dan ini tipe layarnya nih Full HD, ya, Full HD. Kemudian bobotnya juga sangat ringan. Ini kalau saya nggak salah nih Pak ya, koreksi saya kalau saya 450 gram. Yes. Betul ya? Oh iya, ngetes aja. Ya, saya biasanya beli rendang 450 gram. Oh gitu, ya ini seberat rendang yang tadi dibeli ya. Dan ini tidak hanya cocok untuk orang dewasa sebenarnya, Tapi karena ada yang namanya kids mode kids atau mode. kids corner. Oke, di sini. jadi ini apa tuh? Jadi ketika kita akses di sini, nih, kelihatan ya, Ya. ada gambar monyet lucu dengan rambut seperti itu. Kalau kita akses di sini, dia akan masuk ke mode seperti ini, Welcome to Kids Corner, a place to learn and play. Jadi kita tinggal next aja di sini. Di mana kalau masuk ke Kids Corner ini, hal pertama adalah ada eye protection. Jadi concern dari ibu-ibu di luar sana terhadap anak-anak yang main gadget adalah awas matanya rusak, nanti pakai kacamata kayak Wisnu Kumoro. Memang. Kebanyakan soalnya kan, kebanyakan main. Atau kayak Pak Edi, langsung dilepas. Langsung kacamatanya. dilepas ya biar enggak ini. Oke. Dan di Kids Corner ini yang perlindungan pertama yang diberikan adalah eye protection untuk anak-anak. Mulai dari blue light filter, warna birunya berkurang, supaya nggak capek matanya, sampai ada distance alert kalau kedeketan, mungkin ditempel gini kan, gitu. Nanti ada tanda-tandanya. Suka penasaran anak-anak soalnya Iya, kan. gitu. Kemudian ada macam-macam, ada yang namanya Yes, bump protection. Jadi kalau lagi di mobil, main tablet, kemudian berguncang, itu sebenarnya nggak bagus untuk mata anak melihat benda. Oh. Dan itu ada proteksinya, supaya anak-anaknya supaya tidak bisa mengakses dulu sementara waktu lagi berguncang, gitu. Itu juga ada proteksinya di sini. Jadi sebenarnya banyak banget proteksi di sini sampai kita bisa set waktu pakai ini. Oke. Jadi anak-anak nggak usah terlalu lama juga bisa. Tapi sebenarnya ini bagus buat kita juga yang dewasa ya, kan kita memang butuh proteksi juga betul. di mata Betul. ya kan. Oke, ini saya coba tampilkan isi di dalamnya seperti apa. Jadi kita bisa set password untuk keluar dan masuk mode ini. Jadi Oh. kalau takut anaknya mengakses data kita pakai tablet ini tenang. Bisa berbahaya ya. Iya. Jadi Kali aja ada data-data yang tidak
kids friendly, Iya. ya kan? Biasanya ada orang tua yang seperti itu. Lagi-lagi saya penasaran itu apa. Konten apa Mas ya? Wisnu. Saya pun penasaran, saya cuma dengar gosip tetangga, Pak. Iya. Oke, kita fokus kembali. Oke, jadi di sini juga ada time limitnya. Berapa lama anak itu bisa menggunakan tabletnya? Jadi memang kalau untuk anak-anak di rumah lagi belajar atau lagi main, dipinjemin laptop ini, tablet ini juga sebenarnya bisa efektif sekali. Di samping orang tuanya yang pakai. Gitu. Jadi ini sebuah device yang menurut saya multifungsi untuk Lengkap semua. banget ya. Iya. Jadi Tuh, ada alasan, hey, apa? kalau kita tutup gitu nanti dia keluar tadi. Hey, you are too close. Gitu. Mana? Oh. Ada kayak oh, tadi. nah kayak gini ya, nih, keluar hey, gini. You are too close gitu. Yang ngasih tahu bukan orang tuanya ya sekarang ya, tabletnya yang ngasih Tabletnya. tahu. Nah, ketika mau keluar ditanya passwordnya tadi apa, nggak bisa keluar tanpa password. Oh. Jadi data kalian akan aman, tenang saja orang tua. Gitu. Kemudian hal-hal menarik lagi dari tabletnya, di sini adalah menurut saya pribadi ini punya kualitas audio yang oke. Di sini ada yang suka streamingan? Iya kayaknya Saya semua suka ya. nonton YouTube streaming Mas Wisnu Kumoro. Oh sama dong, iya. saya juga. Tapi saya nggak Mas tahu Syah ini juga ya. kan ya? Iya. Iya. Terima kasih Pak Peres. Oke. Jadi ya ini bisa untuk streaming karena punya Smart PA, audio bassnya lebih keluar dan satu hal yang menarik ini mungkin trik aja karena di atas kertas tidak ditulis, layarnya memang Full HD. Tapi kalau saya jajal nonton sesuatu atau yang memang di platform streaming misalkan seperti YouTube gitu ya, itu bisa menampilkan video lebih dari Full HD. Bahkan Gimana sampai tuh 2K. lebih dari Full HD? Oh. Itu tetap bisa ditampilkan dengan baik di sini. Gitu. Sayangnya ini tidak terkoneksi ke internet ya, tapi sebenarnya ini bisa memiliki kapabilitas itu. Layarnya Full HD, tapi ketika ngejajal untuk nonton YouTube untuk sampai 2K, itu bisa. Berjalan dengan baik tanpa stutter dan lain-lain. Bahkan ada beberapa video 4K pun bisa ditampilkan dengan baik di sini. Yes. Gitu. Dan ini sudah saya jajal. Gitu. Mungkin Jadi nanti udah detailnya ada di terbukti video ya? review saya, Pak. Oh, yang iya. bisa Bapak tonton bersama keluarga di rumah. Nanti saya coba cari ininya ya. Saya lupa nama akunnya. Cia Wardana, Pak. Terima kasih loh ya, jadi akun aku. Gitu, paling itu. Dan aplikasi juga bisa diinstal banyak karena sudah ada Petal Search dan juga App Gallery dari Huawei. Dan ya ini cocok untuk semua orang sih, nggak cuma untuk anak-anak, untuk orang dewasa, untuk ibu-ibu yang lagi baca resep ketika masak, untuk bapak-bapak yang butuh bacaan digital, karena ini juga ada e-book mode, ya, ada mode di mana bisa membuat warnanya jadi seperti e-ink, seperti e-book reader. Oh. Jadi lebih nyaman di Aman mata. buat mata, iya. Betul. Jadi mau baca berjam-jam, bahkan berhari-hari kalau kuat silakan. Oke, lengkap banget ya Wisnu ini sharingnya. Ternyata Ya. memang semuanya ini cocok sama kehidupan kita sehari-hari, Betul. Boleh saya iya duduk? kan? Iya silakan duduk, pegel ya. Pegel. Mau dipijitin juga nggak kan ya? Nanti saya panggil soalnya. Nggak usah. Nggak usah ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Sebenarnya Wisnu sendiri juga udah nyobain kan? Udah semua. Semua ini. Tadi sebenarnya udah diceritain unboxingnya juga. Mungkin bisa diceritain lagi pengalaman yang kenapa sih suka pakai produk-produk ini? Kata kuncinya adalah ekosistem. Saya mendukung sekali sebuah pabrikan atau sebuah brand yang fokusnya itu besar, tidak hanya menjual 1-2 produk aja, tapi memang fokus ke ekosistemnya. Karena kalau yang dihadirkan adalah ekosistemnya, otomatis jangka panjang. Dan ini bisa berefek banyak, bukan hanya untuk yang menggunakan, tapi orang-orang di belakangnya, misalkan developer aplikasi. Kemudian juga rantai retail penjualannya itu juga akan lebih hidup gitu kalau memang brand tersebut fokus di ekosistem gitu. Makanya ketika Huawei mengeluarkan ini semua rangkaian ekosistem ini saya mendukung sekali karena yang diutamakan adalah ekosistem si pencinta teknologi di Indonesia gitu. Terlepas dari produknya yang memang menurut saya benar-benar value to money. Itu dia, itu penting. sekali. Apalagi sekarang semua online ya, jadi ini Betul. cocok banget semuanya. Oke, tadi Wisnu udah sempat bilang kalau Marshall kan pakai watch fit ya, karena memang Betul. lebih olahraga gitu ya, Iya. lebih pecinta olahraga. Kenapa Pak Edi ikutan siap-siap ya? Mungkin boleh diceritain gimana sih pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari pakai watch fit ini? Iya, jadi kan apalagi lagi kondisi sekarang nih kan kita harus menjaga imun tubuh Pak. Betul. Terus salah satunya itu kita harus menjaga kebugaran dengan olahraga, ya kan. Nah kalau misalkan sekarang itu kayak tadi contohnya Mas Wisnu juga udah bilang kalau misalkan kita di rumah
atau di kantor sekalipun gitu. Ada fitur yang memang dia itu benar-benar kayak personal trainer kita gitu loh. Di Huawei Watch Fit ini? Watch Fit ini gitu loh. Dan kayak juga aku sekarang lagi suka cycling misalkan gitu, di sepeda itu benar-benar kayak kita kan harus menjaga heart rate kita nih, ya kan? Heart rate kita itu nggak boleh terlalu tinggi dan itu ada hitung-hitungannya dari umur kita berapa, mesti max-nya berapa. Nah itu penting banget untuk kita monitor terus selama kita lagi cycling. Nah di Huawei Watch Fit ini itu bisa mengcover kegiatan-kegiatan sportman kayak gitu loh. Jadi benar-benar oke banget lah kalau misalkan kemarin aku udah coba. Oke, berarti sekarang nggak perlu bayar PT lagi ya kalau udah pakai Watch Fit ya. Lumayan nih, hemat dong. Iya. Ya, Iya, bisa dibilang begitu ya. bisa dibilang kayak gitu ya. Oke, ini benar-benar menarik banget ya. Banyak banget fitur-fitur olahraga yang memudahkan kita untuk mendeteksi kesehatan dan Betul. juga ngedukung rutinitas kita yang aktif gitu sehari-hari kalau kita pakai produknya termasuk Watch Fit terutama. Apalagi untuk Marshall ya yang selalu aktivitas, kita tahu dia juga rajin olahraga, ini pasti benar-benar berguna banget. Kalau desainnya sendiri, menurut Marshall gimana? Desainnya tuh keren banget ya, tampilannya tuh kan lebih luas, udah gitu AMOLED ukuran 1,64 inch, benar ya Pak ya? Betul. Iya, jadi kita juga gimana ya, lebih comfortable untuk melihat ya Pak ya, karena lebih lebar. Juga kalau misalkan kita lagi cycling gitu kan kita juga udah capek, udah maksudnya konsentrasi di jalanan. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di Huawei Watch Fit ini tuh kita bisa monitornya dengan mudah gitu loh. Iya, karena memang biasanya kan smartwatch itu cenderung kecil-kecil tulisannya. Iya. Kadang kayak saya lari kalau udah lama gitu ya, saya lari gitu kan sekitar 50 meter tuh saya udah burem tuh ngelihat jalanan. Saya 1 meter aja udah burem Pak, tenang aja. Itu Iya. udah ngelihat aja udah gak ketahuan gitu. Tapi kan kalau ini lebih enak gitu. Lebih Saya enak, ngeliatnya apalagi kan oh, kita juga bisa customize Pak ya. Betul. Kita bisa customize. Oke, jadi ini memang keren banget ya, selain modern, desainnya itu juga memang unik dan kece banget, cocok buat dipakai ke segala acara sebenarnya kan, nggak Bener. cuman buat olahraga aja. Iya, Karena kalau iya. yang warna hitam kayak yang dipakai sama Marshall itu bisa mungkin kayak lebih acara-acara lebih resmi atau mungkin lebih sehari-hari bisa pakai yang lebih full color. Nah, kalau lebih dari maskulin ya. Kalau yang laki-laki kan kita lebih Iya maskulin benar. ya. Oh, iya, iya. Kamu Lebih maskulin. Kamu Mas Wisnu, Kalau- tenang aja. iya, Kamu Mas Wisnu. bukan maskulin tapi Iya. kamu Mas Wisnu, tenang Terima ya. kasih. Terima kasih. Dan yang paling menarik, ini sering dipakai sama Marshall ya yang warna, itu apa aja sih yang sering dipakai, baik hitam ini doang atau ada yang lain lagi? Kebetulan aku suka warna hitam memang. Maskulin ya Pak ya? Yes. Terima kasih. Iya, warna hitam tapi Hitam. ada beberapa warna lain sih, ya Iya. Pak ya? Ya Ya. ada yang orange ya yang dipakai sama Mas Wisnu, ada yang maskulin yang dipakai sama Mas Marshall sama saya gitu kan. Sama ada warna hijau satu lagi. Oke. Kalau fitur yang paling sering dipakai di dalam Watch Fit ini apa nih Marshall? Itu sih, jadi di sini kan memang ada animasi personal trainer ya, memiliki 96 mode. Jadi itu kita tuh ya kayak ada personal trainer aja sih, terus kalau misalnya kita nggak tahu gerakannya atau gimana juga, Tadi dia udah ada gambarnya ada ya. yang mencontohkan gitu loh. Jadi benar-benar mungkin ya Pak kalau boleh diperbandingkan dengan smartwatch lain gitu ya, ini kan benar-benar nggak ada yang mencontohkan. Ya, betul. Kadang-kadang kan orang tahu namanya nih, tapi gerakannya gimana yang benar ya gitu loh. Ini pengalaman pribadi saya bener. Jadi yang dibilang sama Mas Marshall, jadi dulu kan biasanya ada nih buat apa misalnya shoulder exercise Ya, gitu kan. misalkan gitu. Ini nggak ada keterangannya apa. Akhirnya saya cari di internet, angkat bahu ke atas, terus goyangkan begini. Jadinya kan angkat bahu ke atas, terus goyangkan ke kanan ke kiri. Saya jadinya begini gitu. Padahal harusnya mungkin begini gitu kan. Nah di sini ada animasinya ya Mas Marshall. Animasinya dan juga kan kalau kita buka di internet kan makan waktu ya. Kalau ini benar-benar gampang banget karena ini udah nempel banget di tangan kita gitu loh sekarang. Oh gitu. Gitu. Kalau Pak Edi waktu itu naik ke atas joget-joget, joget TikTok ternyata Enggak, saya ya. jemur baju sih kebetulan. Jemur baju. Cheerleading ya Pak? Dan tadi juga daya tahan baterainya itu 10 10 hari. Gila enak banget, bisa dibawa traveling juga kan ya berarti Bisa ya. dibawa traveling. Kayak nggak perlu banyak ke-charge juga. Betul. Oke, ini keren banget ya. Kita tuh jadi punya personal trainer tadi dibilang sama Marshall di rumah, bisa nemenin kita olahraga juga dan mantau perkembangan kita kapanpun. Jadi mungkin awalnya kita kayak masih kurang berotot, lama-lama udah jadi berotot ya. Wih, gimana duduknya jadi bener ya? Nek? Ayo Pak Edi.
Lucu nih ya mereka. Terlebih lagi nggak cuma mantau kesehatan sehari-hari aja, tapi bakal selalu update dalam mendapatkan informasi terbaru. Dan penting banget buat kita untuk mendukung segala aktivitas kita sehari-hari ya dengan Huawei Watch Fit ini. Nah, pokoknya ini benar-benar sekali lagi aku tekanin, ini keren banget, setuju kan ya? Kalau semuanya ini keren banget produk dari Huawei, sekali lagi juga aku tekanin ini cocok banget untuk melengkapi gaya hidup kita sekarang yang semuanya serba online, apalagi anak muda ya, mulai dari sekolah sekarang, meeting pun Online. semua serba online, jadi aktivitas untuk kerja, olahraga itu semuanya didukung banget sama Huawei ini. Nah, kalau gitu nih, untuk itu kita mau undang lagi ya, karena kan dari tadi kita udah obrolin ini kelebihannya apa aja, terus juga bisa dipakai sehari-hari, keren banget, stylish juga, modern banget. Nah, kita pengen tahu nih harganya gimana ya kan, terus juga kapan sih mulai bisa pre-order. Untuk itu, saya mau mengundang Bapak Lo King Seng untuk bergabung bersama kita. Halo Pak King Seng, silahkan Halo semua. duduk. Selamat bergabung sama kita ya Pak. Ini sepertinya Huawei fans yang nonton udah nggak sabar nih pengen tahu gimana harganya, terus cara pre-ordernya gimana. Boleh langsung dijelasin aja. Oke, tadi saya dengar juga seru banget ya kayak di sini pembahasannya ya. Oke, jadi hari ini kita akan melaunching 3 produk kita bersamaan ya. Dan pertama Huawei MateBook D15 kita akan mulai pre-order mulai hari ini sampai tanggal 10 September 2020 dan eksklusif hanya di JD.ID. Dibuka di harga 8.699.000 dan mendapatkan cashback khusus 1,7 juta rupiah. Ditambah akan ada hadiah yang total senilai 1,3 juta dengan mendapatkan Huawei Backpack, Power Bank, Huawei Mouse, dan akan ada voucher khusus dari JD.ID sebesar Rp200.000 untuk pembelian MateBook D15 ini. Juga kita memberikan VIP service dan ada cashback dari bank partner hingga Rp500.000. Kemudian untuk Huawei Watch Fit, kita akan mulai flash sales pada hari ini nanti pukul 6 sampai jam 12 malam. Hanya eksklusif di Shopee. Dibuka di harga Rp1.399.000. Untuk flash sale ini mendapatkan cashback Rp200.000. Dan produk ini juga mendapatkan VIP service. Ketiga, untuk Huawei MatePad T10s, pre-order akan dimulai hari ini hingga tanggal 15 September, dibuka dengan harga Rp2.599.000, mendapatkan cashback hingga Rp350.000, akan ada VIP service, juga ada cloud storage sebesar 15 GB selama 12 bulan, dan akan ada cashback dari bank partner sebesar Rp150.000. Untuk Huawei MatePad T10s ini tersedia di Huawei High-End Experience Store berikut ini. Juga ada di Erafon dan Urban Republic, dan tersedia juga di dealer-dealer lain seperti tertera di gambar ini. Khusus untuk online, juga tersedia di JD.ID, Shopee, Blibli.com, Lazada, Tokopedia, dan eraspace.com. Launching program ini juga didukung oleh bank-bank partner berikut ini. Demikianlah program dari Huawei, acara launching ini. Begitu banyak ya paket-paketnya. Kiranya Huawei fans bisa segera mulai melihat-lihat dan segera beli. Jangan sampai kehabisan. Itu dia. Terima kasih ya Pak King Seng. Mungkin dari Pak Edi ada tambahan soal pre-order dan harganya? Ya, kalau buat saya sebenarnya ini
kesempatan yang langka sekali karena pada dasarnya banyak sekali sebenarnya Huawei fans atau mungkin bahkan juga rekan-rekan kerja saya dari tempat lain itu nanya, kapan sih Huawei ada best deal untuk produk-produknya? Nah, jawabannya adalah sekarang. Saat inilah Yes, jawabannya. betul. Ini kesempatan langka banget kalau menurut saya, sayang banget kalau sampai ketinggalan atau kelewatan dari program di hari ini. Nah, kalau Huawei fans udah lagi ngerasa bosen nih di rumah aja, terus lagi sempet mampir ke mall-mall terdekat, bisa juga ya dapetin produk-produk Huawei di Huawei High End Experience yang ada di Summarecon Mall Serpong, Mall Taman Anggrek di Pondok Indah Mall 2 dan juga Mall Emporium Pluit untuk area Jabodetabek. Terus juga kalau kamu yang ada di Surabaya bisa main ke Tunjungan Plaza, ke Mall Galaxy Mall 3 dan juga Pakuwon, dan yang terakhir ada di Mall Delhi yang ada di Medan. Tapi jangan lupa ya, ketika kita harus pergi dari rumah jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, tetap jaga jarak, dan yang paling penting adalah cuci tangan yang sering ya. Nggak kerasa nih ternyata kita udah ada di penghujung acara ya, dari tadi seru-seruan banget, ketawa-ketawa bareng. Terima kasih untuk seluruh Huawei fans yang udah nonton acara ini yang ada di seluruh Indonesia, dan pastinya rekan-rekan media juga yang udah nonton, nyempetin waktunya di siang hari ini. Terima kasih juga sekali lagi kepada para pembicara yang udah ada, udah hadir. Kita ngobrol-ngobrol seru banget soal Huawei yang modern dan trendy banget. Semoga kita tetap sehat dan juga bisa ketemu lagi di produk peluncuran produk-produk Huawei yang berikutnya ya Pak ya. Dicatat ya nama saya ya Pak. Oke, kalau gitu saya Cia Wardana pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye.